Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini lagi saya ketemu dengan advokat yang sedang naik daun terus, yaitu Dr. HPK Iwan Setiawan SH.MH. Beliau ini sekaligus Ketua Peradi Sleman versi Luhut Pangaribuan. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya, selamat jumpa lagi, Bang. Oh iya, ini terus terang saya beberapa waktu belakangan ini agak kepikiran yang menyangkut hak imunitas advokat ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, sebetulnya seperti apa ini konstelasinya dewasa ini? Ya, gini, Bang. Sebenarnya hak imunitas avokat atau kekebalan hukum avokat itu kan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 kan itu. Ya, Di situ sangat melekat ketika seorang avokat itu menjalankan tugasnya dengan etiket baik itu seorang avokat itu tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata. Itulah yang menyatakan itu hak imunitas seorang avokat itu di situ, Bang. Tapi dengan catatan itu memang ketika seorang avokat itu menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dan dengan etiket baik gitu. artinya semacam jaminan itu berarti kan itu hak itu ya? Iya, benar itu hak dan eh, beberapa waktu yang lalu itu terjadi kesepakatan antara Kapolri dengan Peradi itu loh. Jadi setiap anggota Peradi itu tidak bisa dengan serta-merta diperiksa oleh pihak Polri, pihak penyidik. Itu tidak bisa, harus ada klarifikasi dari organisasi Peradi kan itu. Istilahnya ketika seorang advokat itu mau dimintai keterangan, ya, itu harus seizin dari organisasi advokat yaitu Peradi kan. Iya, ya. Peradi Anda itu kalau tidak keliru belum lama ini juga melakukan rakernas itu di Batam itu ya? Iya benar Pak, kita tanggal 23 sampai 26 Agustus kemarin kami mengadakan rakernas di Batam. Ya salah satunya itu kita mengkritisi karena akhir-akhir ini banyak sekali advokat itu dikriminalisasi oleh penyidik. Para penyidik ini dengan menggunakan adalah dasarnya adalah KUHAP gitu loh, bukan undang-undangan. Ini yang menjadi lucu, makanya kemarin ketika kita rakernas itu menjadi topik utama kita. Dari Peradi Rumah Bersama Advokat di bawah pimpinan Pak Luhut Pangaribuan itu kita membahas hak imunitas dari advokat yang akhir-akhir ini banyak sekali advokat itu dikriminalisasi ya. Ya. Itu rekomendasinya seperti apa Mas itu? Ya gini Bang, jadi semua advokat itu kita kemarin kita sarankan bahwa advokat itu harus benar-benar profesional, harus benar-benar meningkatkan sumber daya manusianya, SDM-nya harus memang mumpuni, sehingga ketika advokat itu benar-benar menjalankan profesinya sebagai advokat dengan etikat baik, itu advokat itu punya hak untuk dilindungi, yaitu dengan hak imunitasnya itu, dan organisasi itu akan membela atau melindungi anggotanya yang dikriminalisasi selama anggota itu memang benar-benar menjalankan profesi advokatnya sesuai dengan aturan hukum dengan etiket baik. Jadi ketika advokat itu melanggar hukum, ya organisasi angkat tangan. Jadi kemarin menjadi perdebatan yang sengit di situ karena ada beberapa teman advokat itu dikriminalisasi. Itu banyak sekali teman-teman advokat itu secara solidaritas dan loyalitas mereka turun ke jalanan untuk melakukan demo, untuk melakukan pembebasan bagi rekannya yang kena masalah hukum. Tapi di situ juga disimpulkan bahwa kita boleh loyalitas, boleh solidaritas membela teman-teman advokat itu selama teman-teman advokat itu menjalankan profesinya secara profesional dan menurut jalur hukum dengan etiket baik. Tapi ketika teman advokat ini memang melakukan pelanggaran hukum,
kami pun tidak akan mengadvokasi gitu, karena itu adalah kesalahan pribadi. Karena apa? Di Indonesia ini adalah negara hukum, semua orang di mata hukum itu sama kan itu. Ya. Berarti secara organisatoris ada semacam wakil ketua yang membidangi khusus pembelaan advokat itu ya? Iya, di kami ada bidang untuk perlindungan dari advokat yang menjalankan profesinya, Pak. Itu tingkat pusat sampai tingkat daerah, artinya Iya, termasuk di Sleman ada. juga ada ya? Ada, di Sleman juga ada. Jadi itu memang menjadi susunan atau struktural dari organisasi kita yang pokok. Jadi di pusat ada, di bawahnya ada itu. Jadi dikatakan kita adalah linier kan itu, satu komando kan. Iya, iya. Seperti itu. Artinya kan secara integral kan para advokat yang anggotanya Mas Iwan kan juga merasa aman gitu ya? Iya, dan itu kita buktikan beberapa waktu lalu anggota kami ada yang dipanggil di Polres Sleman. Ya, saya sebagai ketua saya mendatangi Polres Sleman. Ya, kalau mau memeriksa anggota saya, mohon membuat surat dulu kepada pimpinan kami di pusat di Jakarta. Nah, kita itu nanti ada rekomendasi, monggo diperiksa, tidak apa-apa. Itu. Jadi kalau ngawur ini kita tidak bisa karena kita berpedoman pada MOU antara Kapolri dengan ketua kami, yaitu Pak Luhut Pangaribuan, yang kita ada kerjasama di situ. Jadi ketika ada anggota kami yang salah itu kami dulu yang akan memproses dengan itu kode etik dan Dewan Kehormatan di organisasi kami. Ya. Jadi ada tahap-tahapnya gitu ya? Iya, Bang. Iya. Tidak asal gitu ya? Iya, itu sama juga anggota TNI Polri itu kan ketika kesalahan mereka akan diurusi di POM mereka masing-masing kan Iya. itu. Bahkan contoh kasus kemarin KPK malah sempat minta maaf sama ABRI itu ya, sama tentara itu ya, sama TNI itu. Iya, nah, seperti itu karena semua itu sekarang ada aturannya kan itu. Jadi ada yang gagah-gagahan. Artinya secara profesional hak itu tadi jelas ada hak imunitas. Lalu itu melekat nggak dengan semacam kewajiban atau kewajibannya dalam bentuk sepanjang itu beritikat baik itu, Mas? Iya, selama para advokat ini menjalankan tugasnya sesuai profesinya dengan etikat baik itu menjadi tanggung jawab organisasi kita untuk melindungi itu, untuk ketika advokat itu menjalankan tugasnya itu biar dia bisa tenang memberikan pelayanan para pencari keadilan itu dengan tenang kan. Ya. Terakhir Mas, kalau dalam praktek kan banyak organisasi advokat ya. Satu kode etik kan masih wacana, artinya belum jadi satu kesepakatan secara banyak organisasi. Menurut Anda itu yang kaitannya dengan imunitas seperti apa itu nanti? Benarnya sama Pak. Kode etik itu walaupun ini banyak organisasi, tapi organisasi yang lain itu juga menginduk di kode etik dari kami Peradi kan itu. Oh gitu ya? Itu hampir sama. Saya baca-baca itu ibaratnya kalau saya boleh ngomong nyuwun ngapunten itu adalah hanya copy paste. Oh gitu ya. Jadi intinya itu hampir sama. Sedangkan hak imunitas itu ada di Undang-Undang Advokat. Jadi tidak ada urusan mau organisasinya apa saja, ketika itu masih menamakan advokat, itu akan memakai undang-undang advokat itu. Jadi itu enggak masalah, itu hanya tinggal kita untuk sama-sama cooling down, tidak egois, duduk bersama, ayo kita sahkan. Intinya kode etiknya setiap organisasi advokat kalau kita sandingkan itu hampir sama. Dan yang perlu diingat Bang itu terus terang organisasi advokat banyak sekarang. Peradi sendiri pecahkan itu. Nah, saya sekarang itu yang kemarin hasil dari kami Rakernas itu, kami sudah tidak mempermasalahkan lagi siapa yang sah, siapa yang benar, siapa yang banyak, siapa yang itu tidak. Jadi dengan ini saya harapkan teman-teman advokat yang lain ketika melihat dan mendengarkan ini bisa paham bahwa kami sudah tidak urusan lagi dengan sah dan tidak sah, benar dan tidak benar.
Nah, itu Artinya single bar, multi bar itu sudah selesai kami itu ya? tidak ngurusi itu. Jadi ketika Pradi sebelah di bawah pimpinan Pak Oto baru-baru ini mengatakan bahwa kami adalah Pradi yang sah ini karena banding kami dimenangkan. Nah, itu adalah sangat-sangat bodoh orang lain. Karena banding itu memang menguatkan putusan dari pengadilan tingkat pertama kan itu. Nah, tingkat pertamanya itu hanya membatalkan AHU, yang digugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan AHU. Di situ tidak ada ini dibatalkan, ini yang satunya ini yang disahkan, itu tidak ada. Jadi itu sangat membuat bias di masyarakat maupun di jajaran teman-teman advokat. Maka dengan ini saya mohon teman-teman advokat yang arif dan bijaksana, yang namanya menguatkan itu hanya sama. Itu. Jadi putusannya yang tingkat pertama dulu hanya membatalkan kan itu. Membatalkan AHU yang diterima oleh peradinya Pak Luhut Pangaribuan gitu. Jadi tidak lantas serta-merta mengangkat peradi yang lain secara sah itu. Dan itu pun belum ingkrah karena apa? Masih ada upaya hukum yang lain yaitu yang namanya kasasi. Tapi sekali lagi kami jelaskan bahwa kami sudah tidak mempermasalahkan sah dan tidak sah karena organisasi advokat sudah tumbuh berkembang banyak sekali gitu loh. Apakah kita tidak malu organisasi advokat yang kemarin aja sudah bisa melenggang dengan enaknya diakui oleh negara. Kok kita yang katanya organisasi terbesar peradi masih gontok-gontokan antara sah dan tidak sah. Sedangkan tantangan ke depan kita sangat jelas, yaitu tentang kriminalisasi advokat. Itu yang perlu kita perjuangkan untuk masa depan. Yang perlu kita dengungkan dan kita tegakkan di situ biar marwah advokat dan teman-teman advokat ini punya harga tawar, punya bargaining. Tapi kalau kita hanya ribut sendiri di internal kita ini, kasihan teman-teman advokat dan itu akan menjadi peluang bagi pihak lain, terutama negara untuk melemahkan advokat itu sendiri. Jadi perlu dicamkan itu untuk Pak Oto yang sudah profesor itu mohon yang arif dan bijaksana gitu loh. Jadi yang perlu dikedepankan adalah bukan ego untuk menjadi pemimpin seumur hidup, tapi inilah nasib dari para advokat seluruh Indonesia. Karena dengan seperti ini, perpecahan seperti ini, akhirnya itu banyak sekali teman-teman advokat itu dikriminalisasi. Karena apa? Advokat tidak punya nilai tawar lagi untuk pemerintah sekarang ini. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama Bang. Lain kali saya akan datang lagi. Ya, saya tunggu Bang. Ya, oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.